Di tengah hiruk-pikuk dan cahaya neon kota, Yuji muda yang lemah bertanya-tanya apakah dia seorang penjelajah waktu. Dia menatap cermin saat sebuah peringatan tentang kerja berlebihan dan kebotakan dini muncul di hadapannya. Dia bereaksi dengan panik setelah melihat peringatan itu. Peringatan lain muncul, menyatakan bahwa cermin itu bisa pecah jika ditekan di sudut kanan bawahnya. Mendorong Yuji untuk memeriksanya. Dia menyadari bahwa dengan fokus pada sesuatu, rahasianya akan terungkap, mengisyaratkan adanya kode curang emas untuk perjalanan waktu. Dia ragu-ragu untuk menekannya, jarinya melayang 1 inci dari cermin. Kemudian seorang pria masuk untuk menggunakan wastafel. Yuji menyingkir, lalu memperingatkannya untuk tidak menekan sudut kanan bawah cermin. Dia berjalan keluar dari toilet, meninggalkan pria itu dalam kebingungan. Suara kaca pecah. Diikuti oleh suara terkejut pria itu, memastikan keandalan peringatan itu bagi Yuji. Saat dia berjalan melewati para pengunjung restoran, jendela-jendela peringatan bermunculan. Dia senang karena sang ratu kampus telah menyatakan cintanya pada seorang yatim piatu sepertinya, menandai kencan pertama mereka hari ini. Mata Yuji terbelalak saat melihat Hana, pacarnya yang cantik. Jendela peringatan muncul saat dia fokus padanya. Dia adalah zombie yang terluka dan lapar. Mengetahui hal ini, Yuji langsung kabur. Dia panik, tampak lelah dan terengah-engah saat berdiri di depan cermin yang pecah. Dia melihat pantulan dirinya yang ketakutan di pecahan-pecahan cermin itu. Sebuah jendela peringatan muncul, memberitahunya tentang bahaya yang mengancam. Jendela itu memperkenalkan sebuah simulator bertahan hidup dan bertanya apakah dia siap untuk memasukinya. Jendela itu menjelaskan mekanisme simulator bertahan hidup yang membuatnya bingung. Meskipun bingung, dia dengan cepat setuju untuk masuk. Jendela itu berubah, mengejutkannya. Simulasi dimulai dan mengungkapkan bahwa pacar Yuji adalah seorang zombie. Karena panik, dia bergegas ke kamar mandi untuk menelepon polisi. Menyadari kepergiannya, Hana mengikutinya, sampai di pintu tepat saat Yuji buru-buru mematikan panggilan. Yuji memilih untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan kembali ke tempat duduk mereka untuk menyelesaikan makan. Setelah meninggalkan restoran, Hana menyarankan untuk check-in ke hotel. Yuji ragu-ragu tetapi setuju. Mereka tiba, memesan kamar, dan kemudian dia menemui ajalnya. Yuji menganggap simulasi itu tidak bisa diandalkan tetapi tetap menelepon polisi. Tiba-tiba, Hana berdiri dengan tatapan mengancam di belakangnya. Saat rasa takut bahwa prediksi simulator itu mungkin benar mulai merayapinya, dia dengan canggung berbalik ke arahnya dan mencoba mencari-cari alasan. Dengan tangan bersedekap di dada, Hana. Saat menyadari ini akan menjadi akhir hidupnya jika tidak bisa memberikan alasan yang tepat, dengan memasang wajah konyol, dia bercanda bahwa cermin itu pecah karena ketampanannya yang luar biasa. Hana memasang wajah masam sambil membalas. Dia kemudian memegang tangan Yuji dan menariknya untuk makan. Saat mereka duduk di meja, Yuji menghela napas lega, menyadari bahwa dia baru saja lolos dari bahaya. Hana dengan ceria mengajaknya makan karena dia lapar. Keringat menetes di wajahnya. Dia dengan gugup menyadari bahwa setiap hidangan yang dipesannya mengandung darah. Hana dengan gembira menyantap semangkuk darah bebek dan mendesak Yuji untuk makan. Yuji menggelengkan kepala, mengaku tidak lapar. Hana mengerutkan kening. Menyadari Yuji bertingkah aneh sejak kembali dari kamar mandi. Dalam benaknya, Yuji memaklumi kegelisahannya. Bagaimanapun juga, dia tahu Hana adalah seorang zombie. Hana terus makan dengan gembira. Dia bersendawa saat mereka meninggalkan restoran, membuat Yuji terkejut karena ternyata zombie juga bersendawa. Dengan cemas, dia bertanya-tanya apakah Hana benar-benar zombie yang memangsa manusia. Hana kemudian, dengan ekspresi imut, menyarankan agar mereka menginap di hotel malam ini. Yuji membeku ketakutan. Mengingat prediksi kematiannya di dalam simulasi. Dengan ekspresi imut yang berbahaya, Hana mengajaknya ke hotel. Musuh ini terlalu licik. Yuji dengan gugup menyadari dia pasti sudah mati tanpa peringatan dari simulator. Dia memeriksa jendela itu dan melihat simulatornya sedang dalam masa cooldown. Mendorongnya untuk mengulur waktu untuk saat ini. Sambil tersenyum, dia menyarankan untuk jalan-jalan santai terlebih dahulu. Hana dengan gembira memeluk lengannya saat dia setuju. Yuji membawanya ke kedai-kedai makanan. Dan mengajaknya untuk mencoba semuanya. Sambil memegang banyak makanan, Hana bercanda, "Apa kamu mencoba menggemukkanku lalu menjualku?"
Yuji menyeringai dan menjawab dengan main-main. Bahwa dia hanya tidak ingin ada orang lain yang merebutnya. Kenyataannya, dia berharap camilan itu akan membuat Hana kenyang untuk mengurangi peluangnya dimakan. Seolah-olah menjadi pacar yang baik, dia meminta Hana membuka mulutnya agar dia bisa menyuapinya. Hana dengan patuh membuka mulutnya dan dengan imut mengunyah makanan itu. Yuji tidak bisa menahan keimutannya. Dia mengulurkan tangannya untuk mencubit pipinya, tapi Hana melemparkan tatapan tajam yang membuatnya takut. Hana dengan polosnya bertanya ada apa, dan Yuji menjawab tidak ada apa-apa. Mereka berjalan-jalan di antara kios-kios, Hana dengan gembira memegang makanannya sementara Yuji mengikuti di belakang. Akhirnya, simulatornya selesai mendingin. Yuji menatap gugup pada Hana, yang sedang asyik memakan satenya. Dia menutup matanya, merenungkan situasinya. 3 jendela bakat muncul. Satu berhubungan dengan makanan, yang lain sepertinya tentang membumbui dirinya sendiri sebagai makanan, dan yang terakhir adalah kartu IP. Yuji menghela napas melihat bakat-bakat tak berguna ini dan melanjutkan simulasi. Simulasi itu menunjukkan dia berjalan-jalan, mentraktir Hana makan. Setelah makan, Hana sekali lagi menyarankan untuk memesan hotel. Takut akan nyawanya, dia menolak. Sebaliknya, mereka setuju untuk kembali ke kampus dengan sepeda. Setibanya di sana, mereka berpisah di dekat gerbang sekolah, sampai tiba-tiba Yuji mendengar teriakan minta tolong darinya. Berbalik, dia melihat Hana dikelilingi oleh para preman. Memilih untuk mengabaikannya, dia pergi, hanya untuk melihat Hana menunjukkan taringnya dan memanggilnya bajingan. Dia mati sekali lagi. Yuji merengek, padahal sebagai zombie, Hana bisa dengan mudah mengalahkan para preman itu. Menganalisis simulasi, Yuji menyadari mereka harus menghindari para preman itu sepenuhnya atau jangan pernah mencoba lari jika bertemu mereka. Dia melirik Hana, bertanya-tanya apakah dia harus melanjutkan kisah cinta mereka yang berbahaya, tetapi dia menguatkan hatinya, berdiri tegar dan siap menghadapi tantangan apapun di depan. Dia menutup matanya saat merencanakan pendekatan yang berbeda. Kali ini, dia memperoleh bakat petarung jalanan, yang membuatnya bersemangat. Dia mengelus dagunya dan menatap Hana. Membuat Hana bingung. Dia kemudian dengan imutnya bertanya mengapa Yuji menatapnya seperti itu. Dengan ekspresi serius, Yuji menjawab bahwa dia hanya penasaran tentang struktur biologi seorang gadis. Hana tampak semakin bingung. Yuji kemudian berkomentar bahwa perempuan pasti punya 4 perut karena dia masih lapar. Setelah makan begitu banyak jajanan, Hana cemberut dan berargumen bahwa camilan tidak dihitung sebagai makanan sungguhan. Mereka tampak seperti pasangan imut yang sedang bercanda. Yuji menepuk kepalanya dengan lembut dan mengajak untuk kembali ke sekolah. Hana sekali lagi memasang wajah imutnya, lalu menyarankan untuk tidak pulang malam ini. Dia menarik kemejanya dan berkata bahwa ada hotel di dekat sini. Yuji sepertinya tidak tahu harus merespons bagaimana. Tiba-tiba, dia sadar, hotel itu seharusnya tidak buka, dan itu semua adalah jebakan. Dia menutup matanya dan tersenyum, lalu dia mengajak Hana ke tempat yang lebih seru. Dia melambaikan tangannya sambil dengan gembira memanggilnya. Suasana hati Hana berubah. Wajahnya menjadi sangat serius saat dia berpikir bahwa Yuji tidak berbeda dari para pria bodoh yang menjijikan itu, dan lebih baik dia memakannya saja. Wajah Hana menjadi muram karena rasa gelisah merayap masuk bukannya kegembiraan, tetapi kemudian dia terkejut ketika mereka tiba di tempat menyenangkan yang Yuji bicarakan. Dia tersenyum lebar saat berdiri di depan sebuah warnet, membuat Hana tampak kecewa. Dia menunjuk ke arah warnet itu dan bertanya apakah Hana pernah ke sana sebelumnya. Hana tampak putus asa, tetapi Yuji dengan antusias memegang tangannya dan menariknya masuk. Di meja depan warnet, mereka meminta penjaga untuk menyiapkan 2 komputer untuk mereka. Dia menyarankan untuk pergi ke zona D3 karena mereka mencari tempat yang tenang. Hana tampak kesal sementara Yuji terlihat sangat senang. Penjaga warnet tampak bingung saat mereka bersiap untuk menghabiskan sepanjang malam di sana. Hana sangat marah sampai-sampai dia ingin menggigit seseorang saat ini juga. Yuji kemudian bertanya apakah dia tertarik bermain game, yang dijawabnya bahwa dia tidak mau bermain. Dia memakai headphone-nya, menyarankan Hana untuk menontonnya bermain saja. Yuji bermain dengan gembira sementara Hana tampak sangat putus asa. Dia menghela napas berat sambil memalingkan wajahnya. Ekspresi kemenangan muncul di wajahnya saat dia berhasil melewatinya. Hana sangat kesal sampai ingin menghajarnya. Matanya membuang muka dengan tajam, lalu dia berdiri untuk mengambil minuman.
Hana berbalik dan pergi. Yuji panik ketika mendengar suara Hana. Dia keluar dan mengikuti Hana, suaranya datang dari sebuah gang sempit. Gang yang remang-remang. Yuji melihat sebuah sapu di sampingnya, mengambilnya, dan mematahkan ujungnya. Dia menggenggam senjatanya erat-erat saat Hana terus berteriak minta tolong. Didorong ke dinding oleh seorang preman. Dia memanggil nama Yuji. Dari pintu masuk gang, Yuji muncul dan memerintahkan mereka untuk melepaskan gadis itu. Para preman itu melotot padanya saat mereka mengepung gadis dalam bahaya itu. Hana tampak tersentuh karena Yuji datang untuk menyelamatkannya. Sebuah jendela peringatan muncul, mengungkap bahwa pria berwajah codet itu adalah seorang pengedar narkoba. Tapi Yuji tampak tidak terpengaruh, bahkan setelah menyadari dia berhadapan dengan bajingan sungguhan. Dua dari preman itu menyeringai saat mereka melangkah ke arahnya, mengejek usahanya untuk bermain sebagai pahlawan. Preman bergigi kelinci itu menyeringai, mengatakan Yuji adalah tipe mereka. Dia menjadi salah tingkah saat menyadari bahwa para preman itu hanyalah boneka. Di bawah kendali Hana, Hana tersipu malu. Siapa sangka dia punya kesukaan rahasia pada hal-hal semacam ini? Yuji mengambil kuda-kuda bertarung. Siap untuk menguji skill barunya. Si gigi kelinci terkejut Yuji bisa bertarung. Sebelum dia bisa bereaksi, tongkat Yuji membuatnya terkapar di tanah. Dengan mulut berbusa. Pria botak yang memakai kaos singlet bersiap untuk bertarung, tapi juga terkena pukulan tongkat Yuji tepat di wajah. Yuji memutar tongkatnya dengan gaya. Saat musuh-musuhnya berjatuhan. Dia berpose mengancam, membuat preman terakhir tersentak saat dia meraih sesuatu dari balik bajunya. Itu adalah sebilah pisau. Mata Hana penuh dengan antisipasi. Preman itu memutar-mutar pisaunya dengan gerakan mencolok, mencoba mengintimidasinya, tapi Yuji tetap tidak terkesan. Preman itu melompat dan melolong kesakitan saat tendangan Yuji mendarat telak di selangkangannya. Rencana masa depan keluarganya jadi berantakan, dan pria itu memegangi pusakanya yang hancur. Dia akhirnya menghadapi si wajah bekas luka, lalu dengan mudah memukul bagian belakang kepalanya. Membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Hana sangat senang karena Yuji telah menyelamatkannya. Yuji mengetuk kepalanya dengan main-main, dan dia menggembungkan pipinya sebelum merengek dengan imut. Tapi dia kemudian segera berpaling, membuat Hana bingung. Dia meringis, menggumamkan tentang tengkorak bajanya, sementara Hana mengikutinya dari belakang dengan gembira. Dia mengeluarkan ponselnya. Lalu, Hana bertanya apakah dia boleh mengintip riwayat obrolannya. Yuji dengan main-main mengangkat tangannya dan menantang Hana yang pendek untuk mengambilnya. Hana melanjutkan usahanya yang imut untuk merebut ponsel itu. Dia melompat dan melingkarkan kakinya di pinggul Yuji saat dia mencoba meraih ponselnya. Mereka menjadi salah tingkah saat menyadari posisi canggung yang tidak sengaja mereka buat. Yuji menghela napas sambil menyerahkan ponselnya. Saat Hana mengambilnya dengan enggan, keduanya tersipu malu ketika Yuji berkata dia hanya mengerjai Hana tadi dan mengizinkannya untuk memeriksa ponselnya. Dia tersenyum melihat sikap Yuji yang menggaruk-garuk kepala. Yuji menutup matanya dan memulai simulasi lain. 3 talenta muncul, tidak pernah mendapatkan kerang kosong, membuat potongan yang rapi dalam satu tebasan. Dan memiliki kabel pengisi daya yang tidak bisa putus. Dia terkekeh melihat betapa anehnya talenta itu tapi praktis. Menurut simulasi, polisi datang setelah mereka membereskan para preman. Dia melaporkan identitas pengedar narkoba itu, dan dia bersama Hana dibawa sebagai saksi kunci. Namun, selama perjalanan yang bergelombang, dia tidak sengaja bersandar ke arah seorang poluan. Menyebabkan Hana mengira dia orang mesum. Simulasi itu berakhir dengan kematiannya sekali lagi. Yuji menangis frustrasi, merasa putus asa atas hasil tragis yang berulang-ulang. Hana menengadah dan bertanya ada apa, tapi keimutannya terlalu berlebihan baginya. Sambil menggelengkan kepala, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa itu semua hanyalah ilusi. Dia kemudian meminta ponselnya kembali, karena tahu polisi akan segera datang. Hana dengan nada menggoda bertanya apakah dia sudah membersihkan ponselnya, karena melihat tidak adanya kontak wanita sama sekali. Selain keluarga. Yuji menyombongkan diri bahwa dia sedang menunggunya. Lagi pula, Hana tidak akan punya kesempatan jika dia punya wanita lain di sekitarnya. Dia mencubit pipinya dengan main-main. Membuat Hana membalas, tapi Yuji menangkap tangannya dan menempelkannya ke wajahnya sambil tersenyum. Dia menjadi salah tingkah karena tindakan Yuji.
Mengalihkan pembicaraan, Yuji mengingatkannya bahwa mereka punya urusan yang belum selesai. Dia memukul pingsan lagi para preman yang tak sadarkan diri itu, memastikan tidak ada yang akan kabur. Setelah memeriksa ponselnya, dia merasa lega karena Hannah tidak mengintip riwayat perambannya. Bisa tamat riwayatnya jika itu terjadi. Tepat pada saat itu, terdengar sebuah suara dan dua mobil polisi tiba. Salah satu polisi maju, bertanya apakah mereka yang menelepon. Yuji menatap poluan itu, merasa geli. Karena Hannah benar-benar cemburu pada seseorang yang seusianya. Dia menjelaskan semuanya kepada polisi, sementara salah seorang petugas terkejut bahwa Yuji telah mengalahkan mereka sendirian. Dia mengaku menggunakan tongkat dan membiarkan mereka memeriksa tempat kejadian. Saat mereka mencatat, poluan itu mengonfirmasi keterangan mereka, menyebutkan bahwa salah satu preman terkena pukulan parah di bawah pinggang. Petugas lain meminta mereka untuk menunggu, dan Yuji mengambil kesempatan untuk memulai simulasi lain. 3 jendela kemudian muncul dan memberinya 5 kesempatan tambahan. Serta penguasaan talenta melempar. Dia mengeluh, sambil memegang bahu Hannah, merengek karena harus menghabiskan malam di kantor polisi pada kencan pertama mereka. Hannah tersipu. Sambil mengerucutkan bibir saat dia sadar itu benar-benar kencan pertama mereka. Polisi mengonfirmasi bahwa Yuji dan Hannah tidak bersalah dan menghargai petunjuk yang dia berikan. Namun, mereka masih membutuhkan pernyataan resmi di kantor polisi. Yuji ragu-ragu, takut hasil simulasi akan menjadi kenyataan. Dia menolak dan meminta untuk memberikan pernyataan mereka besok. Sebaliknya, poluan itu setuju dan mengambil KTP serta informasi kontak mereka. Saat polisi pergi, Yuji menyadari pentingnya membawa KTP untuk check-in hotel. Dan situasi lainnya. Sementara itu, Hannah tertidur sambil berjongkok di dekat dinding. Dia diam-diam mengambil foto, menganggap sosok Hannah yang sedang tidur sangat menggemaskan. Sambil mencondongkan tubuh, dia berbisik pelan untuk membangunkannya. Hannah bergerak, mengerjap-ngerjapkan matanya dengan mengantuk saat Yuji bersorak. Melihat wajah Yuji terlalu dekat, Hannah kembali tersipu. Yuji mengumumkan bahwa urusan mereka di sini sudah selesai dan harus segera bergegas. Dia kemudian memberitahunya bahwa mereka akan memesan kamar hotel. Yuji yang traktir. Hannah tampak kecewa ketika Yuji memintanya memesan kamar hotel. Dia ragu-ragu. Apa dia benar-benar akan melahap Yuji? Dia mengikuti dalam diam. Sambil menimbang-nimbang apakah akan membuatnya pingsan dan kabur atau hanya menyesap sedikit darahnya. Yuji menyadari keheningannya dan meyakinkannya bahwa Hannah hanya perlu mengikuti arahannya. Karena malu, Hannah bersikeras bahwa dia tidak takut. Seorang resepsionis hotel yang mengantuk menyambut mereka. Yuji menyarankan untuk menginap di tempat yang bagus karena ini kencan pertama mereka. Membuat Hannah tersipu. Dia dengan malu-malu setuju, tetapi Yuji tidak punya uang dan tanpa malu-malu memintanya untuk menanggung biayanya. Hannah pun terkejut. Dia menghela napas dan berkata akan membayarnya kali ini. Yuji berseru dan langsung memesan 2 kamar mewah berukuran king. Total biayanya adalah 656 yuan. Membuat Hannah terkejut. Setibanya di kamar mereka, Yuji dengan gembira mengucapkan selamat malam dan menutup pintunya, meninggalkan Hannah di luar dengan perasaan marah dan kesal. Dia masuk ke kamarnya. Lalu melompat ke tempat tidur dan membenamkan wajahnya di bantal. Karena frustrasi, dia melemparkannya ke dinding. Dia menghela napas, kesal karena belum berhasil menghabisi Yuji. Sementara itu, Yuji berbaring di tempat tidur sambil mengagumi foto Hannah yang sedang tidur yang diambilnya tadi. Dia menghela napas, tahu bahwa krisisnya masih jauh dari selesai. Dia memulai simulasi lain. 3 talenta muncul, penguasaan ekspresi, tangan yang terampil, dan memiliki teman kucing. Dia memilih tangan yang terampil. Simulasi itu menunjukkan Hannah menyelinap ke kamarnya untuk mengamatinya. Sebelum Hannah bertindak, seorang wanita dari Biro Manajemen Anomali akan muncul, mengungkap Hannah sebagai zombie. Dan salah mengira Yuji berada di bawah kendalinya. Wanita itu akan menindih Yuji. Hannah kemudian akan menerobos masuk dan salah paham melihat adegan itu. Dia akan menyerang wanita itu saat Yuji mencoba melarikan diri. Tetapi sebelum dia bisa kabur, dia akan ditemukan oleh Hannah, yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Yuji merasa simulasi ini tidak masuk akal. Dia marah karena bahkan peristiwa kecil selalu berujung pada akhir yang berlebihan. Dia merenungkan hal-hal yang harus dihindarinya, seperti kesalahpahaman Hannah dan usahanya untuk kabur.
Yuji berbaring di tempat tidur, frustrasi karena tidak bisa berbuat apa-apa saat keributan terjadi. Dia memegang ponselnya, lalu menjalankan lebih banyak simulasi. Setiap simulasi ini berakhir dengan kematiannya. Dia menyadari Hana hanya akan tenang jika dia sendiri yang membunuhnya. Denda macam apa ini? Tepat saat dia kehilangan harapan, sebuah talenta baru muncul, memiliki jantung di sisi kanan. Dengan ini, dia akhirnya bisa menghindari kematian. Dia membulatkan tekadnya, siap menghadapi Hana sekali lagi. Sebuah jendela muncul saat dia memulai simulasi lain. Kali ini, Hana akan menusuknya tetapi akan melarikan diri ketika Biro Iblis datang dan membawanya. Berkat talenta barunya, dia akan selamat. Simulasi itu berhasil dan memberinya hadiah 5 kali percobaan lagi. Akhirnya, ada jalan keluar untuknya. Dengan ini, dia meninjau daftar talentanya yang terus bertambah, akhirnya melihat cara untuk bertahan hidup. Saat Yuji sedang memainkan ponselnya, dia mendengar bunyi bip di pintu. Dia membukanya dan menerima pesanannya dari staf hotel, satu set pakaian baru untuk menggantikan pakaiannya yang kotor. Setelah berganti pakaian, dia kembali berbaring di tempat tidur dan memutuskan untuk menjalankan lebih banyak simulasi. Dia mendapatkan talenta baru, pukulan keras, yang memungkinkannya membuat musuh pingsan dengan serangan diam-diam. Dalam simulasi itu, Hana akhirnya pergi. Sementara dia dibawa ke Biro Iblis. Simulasi itu berhasil, memberinya 5 kali percobaan simulasi tambahan. Menyadari bahwa berpikir berlebihan itu tidak ada gunanya. Dia memutuskan untuk mengikuti rencana dan tidur. Tengah malam, Yuji tidur nyenyak. Sementara itu, Hana telah menyelinap ke kamarnya dan mengamatinya dalam diam. Dia mencolek pipinya untuk memeriksa apakah Yuji benar-benar tidur, lalu naik ke tempat tidur, duduk di sampingnya. Yuji tetap diam, lehernya terbuka seperti mangsa yang rentan. Hana tersipu melihat pemandangan itu. Tiba-tiba, Yuji bergerak, memeluk kaki kiri Hana dalam tidurnya. Karena bingung, Hana dengan panik memanggilnya. Tetapi Yuji tetap tertidur. Sambil meronta, Hana akhirnya berhasil melepaskan diri dan turun dari tempat tidur. Tepat saat dia berjalan pergi, terdengar ketukan di pintu. Mengantisipasi hal ini, Yuji membuka matanya. Bangun dan bersiap membuka pintu. Di luar berdiri Suzu, seorang gadis berambut pendek dengan seragam rapi dan pedang di punggungnya. Yuji membuka pintu, tapi dengan cepat mengusirnya, mengatakan dia tidak butuh layanan khusus. Suzu kesal, kali ini dia mengetuk dengan keras. Sama kesalnya, Yuji memberitahunya bahwa dia tidak membeli apapun. Sebelum dia bisa menutup pintu, Suzu menahannya dengan kakinya. Suzu menjelaskan bahwa dia dari Biro Iblis dan sedang melakukan investigasi. Yuji menatap kartu identitasnya, lalu menutup pintu lagi, menyebutnya seorang cosplayer. Kehilangan kesabarannya, Suzu menendang pintu dengan keras. Suara itu terdengar sampai ke kamar Hana di sebelah. Karena penasaran, Hana keluar dan melihat Suzu dengan marah menuntut Yuji untuk membuka pintu. Suzu menendang lagi, mendobrak pintu hingga terbuka dan membuat Yuji ketakutan. Hana mengenali Suzu, sementara Suzu juga mengenalinya. Saat Yuji sedang panik, mata Hana bersinar merah padam saat dia memperlihatkan taringnya. Cakar tajam Hana keluar, Suzu segera menghunus pedangnya. Hana menerjang, tapi Suzu menangkis dengan pedangnya. Yuji mencoba melerai. Tapi kedua gadis itu menyuruhnya mundur. Memutuskan untuk tidak berdebat, Yuji menarik barang-barangnya ke arah pintu dan menyelinap pergi. Mata Suzu menyala dengan intens. Kemudian, Suzu melepaskan serentetan tebasan pedang. Namun, Hana tampak patah hati karena Yuji melarikan diri. Dia bergumam bahwa mereka semua pantas mati. Tapi Yuji sebenarnya tidak melarikan diri. Dia kembali untuk membantu Hana. Hana berbalik, terkejut, sementara Suzu menyadari auranya melemah. Lalu Yuji melempar sebotol beras ketan. Suzu menebasnya di udara, melepaskan bau busuk. Dia mual dan, sekarang tubuhnya dipenuhi beras ketan lengket. Dengan marah dia menuntut untuk tahu apa yang sedang Yuji lakukan. Dia hanya menyuruh Suzu untuk tidak menyakiti Hana, yang mengejutkan mereka berdua. Sebagian beras ketan itu mengenai wajah Hana. Dia tampak terluka, tapi Yuji tidak sadar bahwa Hana adalah seorang zombie. Sambil memegang kaleng, dia menekan tombol lift. Dia menutupi hidungnya saat membuka kaleng itu, lalu melemparkannya dengan senyum jahat.
Dia menyatakan sudah waktunya dunia menderita. Saat pintu lift tertutup, isi kaleng yang menjijikan itu tumpah ke lantai. Baunya sangat tidak tertahankan sehingga Suzu dan Hana berhenti berkelahi. Dan setuju untuk melarikan diri. Di lobi, resepsionis hotel menyaksikan situasi itu melalui kamera keamanan. Yuji tiba di lantai dasar dengan lift. Resepsionis itu dengan cemas bertanya apa yang sedang terjadi. Yuji meyakinkannya bahwa untuk saat ini semua baik-baik saja, tapi memperingatkan bahwa mereka perlu mengungsi sebelum kedua orang di atas itu melompat turun. Resepsionis itu tidak percaya, tapi Yuji pergi begitu saja, hanya meninggalkan sebuah peringatan. Kaca pecah saat Hana dan Suzu melompat keluar dari jendela. Mendarat tepat di depan Yuji. Hana menyuruhnya untuk ikut dengannya, tapi Suzu mengayunkan pedangnya, menolak membiarkan Hana memburu manusia. Sambil mencengkeram kerah baju Yuji, Suzu bersikeras agar dia tetap bersamanya untuk bertahan hidup. Dia berlari sambil membawa Yuji, membuat Hana sangat marah. Matanya bersinar merah saat dia menuntut Suzu untuk mengembalikan Yuji. Saat Suzu membawanya, Yuji mencoba menjelaskan kesalahpahaman itu. Suzu sangat marah, mengira Yuji telah disihir. Dia melancarkan pukulan tangan ke leher Yuji. Penglihatannya kabur sebelum dia pingsan. Suzu berdiri tegap dengan pedang di tangan, memancarkan aura mengancam. Melihat Yuji terluka, Hana menjadi murka. Terpicu oleh kenangan akan orang yang dicintainya yang telah tiada, auranya berubah saat dia mengamuk, tanduk dan cakar pun muncul, air mata mengalir dari matanya yang memerah. Dia menerjang Suzu, yang mengayunkan pedangnya sebagai balasan. Pakaian Hana robek, tapi dia tidak terpengaruh. Dia menyerang Suzu, yang berhasil menangkisnya, tapi Hana berada dalam amukan yang tak terhentikan. Dia melepaskan serentetan tebasan, mendorong Suzu mundur. Terengah-engah, Suzu mengakui kekuatan Hana. Hana memancarkan energi yang luar biasa saat dia berdiri diam. Hanya dalam kondisi langka seseorang akan kehilangan kendali, membuat keadaan Hana mengkhawatirkan. Dia melepaskan gelombang energi tajam, dengan mudah menghancurkan hotel yang baru saja mereka tinggalkan. Menyebabkan kepanikan massal. Sang resepsionis, bersyukur karena mereka kabur tepat waktu, menoleh ke belakang dengan kaget. Hana menyerang lagi, mengincar wajah Suzu. Yang ditangkis Suzu dengan pedangnya, tapi Hana tidak peduli. Dia melepaskan serangan dahsyat yang menghancurkan pedang Suzu. Suzu jatuh saat Hana membayanginya, energi berkumpul di tangannya yang terangkat untuk serangan terakhir. Tiba-tiba, seberkas energi melesat dan mengenai punggung Hana. Serangan itu berasal dari seekor rubah putih bernama Foxy, yang menghela napas karena terlambat lagi. Suzu, yang bersusah payah untuk berdiri, bertanya apakah Foxy tidak pergi bersama Tuan Tua. Foxy menunjukkan sebuah lempengan giok, mengungkapkan bahwa dia diutus oleh Tuan Tua untuk menghentikan pertarungan. Saat melihatnya, Hana meringis kesakitan. Foxy memperingatkan bahwa jika dibiarkan mengamuk, Hana akan menghancurkan kota. Suzu bertanya bagaimana cara menyadarkannya. Foxy bilang membuatnya pingsan seharusnya berhasil, tapi dia mengakui itu mustahil dengan level mereka saat ini. Suzu tidak setuju dan berkata Foxy bisa melakukannya, tapi si rubah itu bersikeras menolak. Hana menyerang lagi, menebas dengan energi pemotong, membuat Suzu dan Foxy terpental. Terkejut oleh kekuatannya yang meningkat. Lalu, yang mengejutkan mereka, Yuji berdiri di hadapan mereka memegang palu mainan. Sambil menyeringai, dia mengangkatnya dan berpose. Mengaktifkan bakatnya, gada pemukul. Suzu bingung, mempertanyakan apa yang dia lakukan dengan mainan itu. Saat Hana menyerbu, palu itu membesar. Diiringi percikan listrik. Hana yang mengamuk berbalik ke arahnya, lalu langsung melompat. Yuji mengayunkannya, menghantam kepala Hana. Untuk sesaat, sepertinya serangannya tidak berhasil. Foxy tercengang dengan keberanian Yuji. Hana melihat bintang-bintang setelah pukulan Yuji, lalu pingsan di pelukannya. Suzu dan Foxy tertegun, bertanya bagaimana dia bisa membuatnya pingsan dengan begitu mudah. Saat Suzu memeriksa Hana, Foxy mengamati palu Yuji. Melihat ada celah, Yuji memukul kepala Suzu. Suzu langsung pingsan. Foxy melongo sementara Yuji menyeringai sambil berkata itu adalah balasan untuk yang tadi. Hana bergerak, tapi Yuji membuatnya pingsan lagi. Sebelum dia sempat sadar sepenuhnya. Sekarang tersandar di dinding, dia benar-benar pingsan.
Yuji berbalik ke Foxy, yang menatapnya dengan waspada. Dia mengangkat palunya. Mengatakan dia akan pingsan karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Sebelum Foxy bisa menjawab, dia dengan bodohnya memukul kepalanya sendiri, membuatnya langsung jatuh pingsan ke tanah. Foxy berseru saat menyadari dia hanya ditinggal untuk membereskan kekacauan ini. Beberapa saat kemudian, Hannah bangun. Dia menoleh ke Foxy, bertanya apa yang terjadi. Dengan gugup, Foxy menjelaskan bahwa dia tadi mengamuk. Hannah menegang, khawatir Yuji terjebak dalam amukannya. Foxy meyakinkannya bahwa Yuji baik-baik saja. Hanya kelelahan karena menggunakan kekuatannya untuk menyadarkannya. Dia lalu bertanya apakah Yuji bukan mangsa yang telah dipilih Hannah. Hannah mengabaikan pertanyaan itu, mengangkat Yuji ke dalam pelukannya. Foxy keberatan, mengatakan Hannah tidak bisa begitu saja membawanya pergi. Tatapan tajam Hannah membuatnya bergidik saat dia buru-buru menambahkan itu adalah perintah kakek tua, sambil melemparkan lempengan giok pada Hannah. Dia menjelaskan bahwa begitu misterinya terpecahkan, Hannah bisa membawa Yuji. Hannah memeriksanya, lalu memperingatkan Foxy untuk memberitahu kakek tua itu bahwa dia akan menghancurkan kuilnya jika dia mengkhianatinya. Dia kemudian memberikan jimat berbentuk taring kepada Foxy, menyuruhnya untuk memberikannya pada Yuji dan merawatnya. Foxy menatap jimat itu sementara Hannah menambahkan bahwa dia akan menghabisinya jika dia tidak patuh. Si rubah itu bingung dengan perhatian aneh Hannah. Saat Hannah pergi, Yuji tiba-tiba mengambil jimat itu, mengejutkan si rubah putih. Dia bertanya apakah Yuji tidak pingsan selama ini. Yuji mengangkat bahu, mengatakan tidak aneh untuk bangun setelah pingsan, tapi Foxy merasa skeptis. Berpikir dia bangun tepat di saat yang paling pas. Yuji kemudian memintanya untuk tidak memberitahu Suzu bahwa dia sudah bangun. Tanpa peringatan, dia memukul dirinya sendiri lagi. Foxy menangkapnya saat dia jatuh. Sambil mengeluh bahwa Hannah akan membunuhnya jika Yuji terluka. Tak lama kemudian, Suzu bangun sambil terbatuk. Menyadari Hannah sudah pergi, dia bertanya apa yang terjadi. Foxy menjelaskan bahwa dia telah pergi atas keputusan guru tua. Suzu menghela napas, berkomentar bahwa Hannah memang hanya mendengarkan dia. Kemudian dia melihat Yuji pingsan. Dan bertanya-tanya apakah Yuji yang membuatnya pingsan. Foxy dengan gugup membuat alasan, mengatakan Yuji baru saja membangkitkan kekuatannya dan pingsan karena terlalu banyak menggunakannya. Meskipun kesal tapi tetap bertekad, Suzu memutuskan untuk membawa Yuji ke biro iblis. Dia menggendongnya ke mobil. Sementara itu, di sebuah gedung mewah dan megah. Dua pria tua menyeruput teh, saat pria berkimono berkomentar bahwa Hannah akhirnya mulai terbebas dari kutukan masa lalunya. Pria berwajah codet tidak setuju, meragukan Yuji adalah pasangan yang cocok untuknya. Tetua berkimono itu terkekeh, mengungkapkan bahwa dia telah mencoba meramal nasib Yuji. Hanya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa melihat masa depannya. Karena penasaran, dia memerintahkan Yuji untuk dibawa ke biro iblis. Kemudian, di biro, Suzu mencoba membujuk Yuji untuk bergabung. Sambil duduk dengan angkuh, dia menunjukkan bahwa organisasi semacam itu seharusnya rahasia. Suzu menjelaskan bahwa mereka adalah lembaga pemerintah yang transparan, hanya disembunyikan dari warga biasa. Dia juga mengungkapkan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan sumber daya kultivasi paling luas di seluruh Tiongkok. Yuji menyeringai. Jika bergabung berarti menjadi lebih kuat, maka dia setuju. Yuji dengan hati-hati membolak-balik kontrak dan memindai setiap halaman. Prioritas utamanya adalah menjadi lebih kuat dan mengungkap banyak rahasia dunia. Tapi sebelum menyelesaikan apapun, dia butuh jawaban atas beberapa pertanyaan penting. Suzu mendorongnya untuk bertanya, dan dia pun langsung menanyakan tentang kompensasi dan tunjangan. Suzu terkejut karena dia tidak menyangka Yuji akan peduli dengan hal-hal material seperti itu. Yuji hanya merespons dengan ekspresi jahil, tidak terpengaruh oleh reaksinya. Karena frustrasi, Suzu menggebrak meja dengan tangannya. Lalu menuntut untuk tahu apakah Yuji serius untuk menandatangani kontrak. Yang mengejutkannya, Yuji mengungkapkan bahwa dia sudah menandatangani kontraknya. Saat mengamati interaksi itu, Foxy berkomentar bahwa karma akhirnya menimpa Suzu. Setelah penandatanganan kontrak, Suzu memberitahu Yuji bahwa dia boleh pergi. Suzu memberi Yuji sebuah kartu identitas dan menyuruhnya melapor keesokan paginya untuk tugasnya. Dia kemudian menyuruh Foxy untuk memberi Yuji pengenalan yang layak tentang dunia supernatural.
Suzu lalu melemparkan beberapa kertas ke arah Foxy. Menugaskannya esai refleksi diri sebanyak 100.000 kata karena telah merusak sistem basis terakhir kali. Foxy protes, menyebut tugas itu tidak masuk akal dan bukan kontes menulis novel. Tidak tergerak, Suzu mengeluarkan sebuah jimat berbentuk taring, tiba-tiba mengancam Foxy agar patuh. Rubah yang marah itu melompat, menuntut Suzu untuk mengembalikan jimat itu. Suzu sedang mencoba menjelaskan ketika Foxy dengan cepat mencuri jimat itu. Dia memasang ekspresi mengejek, lalu memegangnya dengan penuh kemenangan. Sambil bertanya pada Suzu apa yang bisa dilakukannya sekarang. Suzu tertegun dan bertanya-tanya bagaimana Foxy bisa mengambilnya dengan begitu mudah. Saat Yuji mengamati tingkah mereka, dia tanpa sadar memeriksa jimat yang diberikan Hana padanya, dan menyadari betapa pentingnya jimat itu. Sementara itu, Foxy bertengger di bahunya, masih menggoda Suzu. Saat Foxy memberi isyarat agar mereka pergi, sebelum melangkah keluar, Yuji ragu-ragu dan berbalik ke arah Suzu. Suzu bertanya ada apa. Yuji menunjukkan bahwa seragamnya berbau sangat amis. Suzu mengendus, memeriksa dirinya sendiri, dan menyadari bahwa dia memang bau. Dia menjadi sangat malu dan menyalahkan Yuji. Yuji dan Foxy kemudian pergi, dengan si rubah jahil itu tertawa mengejek Suzu. Mereka berdua akhirnya tiba di rumah sakit hewan pertama kota Gayaku. Karena penasaran, Yuji bertanya pada Foxy apakah dia berasal dari klan kucing. Tersinggung, Foxy membalas dan membandingkan Yuji dan keluarganya dengan tikus, tetapi sebelum Yuji bisa menjawab, suara lain menyela. Seorang gadis mirip tikus dengan gaya rambut yang aneh mendengar ucapan Foxy dan menuntut permintaan maaf. Yuji dan Foxy pun berdiri berhadapan dengan. Setelah diamati lebih dekat, Yuji menyadari kalau dia adalah seekor tikus unta yang salah mengira dirinya hanyalah seekor tikus biasa. Menurutnya, gadis itu cukup unik. Foxy, yang tidak terkesan, dengan dingin mengusir gadis itu dan menyuruhnya pergi. Gadis tikus itu merasa terintimidasi. Yuji memperhatikan bakat Foxy dalam mengintimidasi. Saat gadis itu lari sambil menangis, Yuji memeriksa Foxy, memicu sebuah jendela yang mengungkapkan identitasnya sebagai makhluk misterius dan cerdas. Dia bukan sekadar rubah yang bisa bicara, melainkan seekor Z-Beast legendaris, yang memiliki segudang kemampuan misterius. Merasa bingung, Yuji bertanya-tanya apa yang ada di pikiran kakek tua itu. Saat mempercayakan Foxy kepadanya. Saat mereka terus berjalan, Yuji mendapati dirinya berada di tengah kerumunan di sebuah penyeberangan pejalan kaki. Merasa tidak nyaman, Yuji mendengarkan saat Foxy meyakinkannya bahwa dia tidak terlihat, membuatnya seolah-olah dia hanya sedang menelepon. Di lokasi konfrontasi kemarin, semuanya tampak normal. Foxy berkata ingatan orang-orang kemungkinan besar telah dihapus. Yuji berpikir bahwa hanya dialah satu-satunya yang masih mengingat apa yang telah terjadi. Akhirnya, mereka sampai di kamar hotel Yuji. Begitu masuk, dia langsung ambruk ke tempat tidur karena kelelahan. Foxy melihat sesuatu di sampingnya dan bertanya benda apa itu. Tapi Yuji, yang terlalu lelah untuk menjelaskan, hanya menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya sebelum tertidur. Beberapa saat kemudian, sebuah teriakan panik membangunkannya. Foxy terjerat dalam benang wol raksasa, tidak bisa melepaskan diri. Yuji, sambil memotong benang itu dengan tidak percaya, bertanya-tanya bagaimana Foxy bisa menghancurkan gedung. Tapi kesulitan dengan kawat cermin. Merasa frustrasi, Foxy bersikeras dia tidak mau merusaknya atau tidak akan ada yang tersisa untuk dimainkan. Sambil menguap, dia menoleh Foxy yang sedang dalam kesulitan seperti kucing. Sebelum menyarankan mereka untuk makan. Tiba-tiba, Yuji menjadi waspada. Beberapa jendela peringatan kemudian muncul, menandakan bahaya yang akan segera datang mengancamnya. Yuji bingung dengan peringatan yang tiba-tiba itu, menyadari bahwa dia sekali lagi dalam bahaya. Foxy menyadarinya dan bertanya ada apa. Yuji meminta maaf sambil memintanya untuk menunggu sebentar. Dia kemudian menutup matanya dan memulai simulasi. Dia melihat bahwa setelah mendapatkan makanan, sebuah serangan tak terlihat datang entah dari mana dan melukai Foxy, yang pada akhirnya menyebabkan kematian mereka berdua. Dia bertanya, mengapa harus berakhir seperti ini? Dia mulai menganalisis simulasi itu tetapi sepertinya tidak bisa menghubungkan petunjuk-petunjuknya, sambil memeriksa peta. Dia mengidentifikasi 2 titik mencurigakan di sepanjang rute mereka. Dia juga menyadari bahwa kedua jalan keluar benar-benar tertutup di sepanjang rute bolak-balik.
Dia kemudian menyadari bahwa bahaya itu pasti muncul setelah mereka meninggalkan kedai barbeku. Foxy dengan santai menyebutkan bahwa tempat barbeku itu dijalankan oleh roh burung. Yuji bertanya apakah mereka saling kenal. Yang dijawabnya, ya. Yuji menganggap pemilik kedai barbeku tidak ada hubungannya dengan serangan itu. Sebuah jendela bakat muncul, memberinya kemampuan pisau tersembunyi. Membuatnya senang dengan fungsinya yang luar biasa. Dia kemudian menjalankan simulasi lain. Kali ini, saat memasuki gang, entitas terkutuk yang kuat membunuh mereka. Mengakibatkan kegagalan lagi. Menyadari itu adalah anomali di luar kemampuan Foxy, Yuji menoleh ke Foxy. Dia kemudian bertanya padanya tentang relik gaib. Dan dia menjelaskan bahwa agen lapangan yang menanganinya. Yuji menyimpulkan bahwa agen lapangan adalah orang yang berurusan dengan anomali supernatural. Foxy menggambarkan anomali sebagai makhluk kosmik yang tak tersentuh, menyebabkan kehancuran dan kerusakan. Dia juga menyebutkan bahwa seseorang harus tetap tegar atau melarikan diri saat menghadapi anomali. Yuji terkejut. Bertahan di tempat bahkan menjadi sebuah pilihan, dengan asumsi entitas itu tak terkalahkan. Foxy kemudian mengungkapkan bahwa untuk melawan mereka diperlukan penjangkaran. Dia menjelaskan bahwa penjangkaran membuat entitas dapat diamati, mengungkapkan wujud asli mereka. Dia kemudian menyimpulkan bahwa Foxy dan Hana adalah anomali yang dijangkar. Dengan penjangkaran mirip seperti mengungkapkan bar HP mereka. Foxy berkata bahwa dia benar, tetapi dengan percaya diri mengatakan bahwa hanya seorang jenius seperti dia yang bisa melakukannya. Yuji tampak skeptis dengan klaim sombongnya, jadi Foxy mengeluarkan kuas dan kertasnya untuk memberikan demonstrasi. Saat dia mulai melakukan penjangkaran, dia menjelaskan bahwa entitas mungkin tidak tersentuh, tetapi mereka meninggalkan jejak di lingkungan. Dalam waktu singkat, dia menyelesaikan gambar cepatnya tentang Yuji dan menunjukkannya. Yuji tampak sarkastis saat memuji gambar Foxy. Dia menjelaskan bahwa anomali harus disaksikan untuk bisa dijangkar. Dengan teknologi modern yang membantu prosesnya. Dia bertanya tentang jaringan pelacak untuk relik, yang Foxy konfirmasi, meskipun dia merasa minat Yuji yang tiba-tiba itu mencurigakan. Menyangkal kecurigaannya, Yuji menutup matanya untuk memulai simulasi. Jendela-jendela bermunculan, lalu 3 simulasi dijalankan. 2 di antaranya gagal, tetapi 1 memberinya kesempatan tambahan. Dengan tekad bulat, dia mengajak Foxy makan dan menangkap anomali di perjalanan. Foxy bertanya tentang lokasi anomali dan isi tas Yuji, tapi dia hanya menyeringai, menolak menjawab. Menyebutnya kekanak-kanakan, Foxy mengikutinya ke sebuah gang yang remang-remang. Saat mereka berdiri di depan gang yang menyeramkan itu, Foxy tidak merasakan sesuatu yang aneh. Memeriksa waktu di ponselnya, Yuji tahu masalah sudah dekat. Dia memerintahkannya untuk memasang perangkap tikus di atas kotak lampu. Foxy tampak skeptis tentang hal ini. Yuji mengeluarkan gulungan selotip, lalu menyebarkan benda-benda acak di sekitar. Bingung, Foxy bertanya apakah dia sedang melacak anomali dengan benda-benda acak. Sambil menjatuhkan mainan berdecit, dia mendesaknya untuk tetap diam dan bergerak cepat. Foxy merengek, meragukan benda-benda itu akan membantu melawan entitas terkutuk. Yuji menatap ke depan dengan tatapan firasat buruk, mengatakan bahwa waktunya telah tiba. Sampai sekarang, Foxy masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian Yuji mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Energi jahat dan tak menyenangkan terpancar dari gang gelap itu, membuat Foxy ketakutan saat dia mundur dan menjerit. Dia dan Foxy berdiri terpaku. Saat sebuah entitas menyeramkan muncul dari gang. Tapi Yuji dengan cepat mengeluarkan sebuah truk mainan kendali jarak jauh, lalu menempelkan sebuah boneka yang tampak sangat mirip dengannya. Marah, Foxy menuduhnya mengejeknya, tetapi Yuji bersikeras itu hanya kebetulan. Mengendalikan truk itu, dia mengirimkannya ke dalam gang. Di mana truk itu langsung hancur berkeping-keping bersama dengan boneka itu. Foxy kemudian menyadari Yuji sedang menyimpulkan bentuk makhluk itu dari benda-benda yang hancur. Dia terus membuat sketsa, mengungkapkan bahwa dia hampir berhasil menjangkar makhluk misterius ini untuk selamanya. Ketika dia selesai, gambar itu menunjukkan seekor kucing hitam berbulu yang sedang menjilati cakarnya. Foxy terkejut Yuji menyelesaikannya dengan mudah. Sementara itu, Suzu berbaring di sofanya, merengek dan kelelahan karena berburu monster. Teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari Yuji. Dia dengan malas mengangkatnya dan menjawab,
hanya untuk terlonjak kaget saat mengetahui mereka telah bertemu dengan entitas terkutuk. Mendengar bahwa Yuji sudah membuat sketsa wujud makhluk itu, dia menawarkan untuk mempostingnya di jaringan penjangkaran. Dia penasaran dengan kemiripannya. Suzu membuka pesan dari Yuji. Bingung, Suzu menatap sketsa makhluk itu. Penjangkaran biasanya membutuhkan sebuah tim, namun Yuji melakukannya sendirian. Suzu kemudian masuk ke mobilnya dan bergegas. Kembali ke gang, Yuji memperhatikan hal ini, karena Suzu berkata mereka akan siap dalam waktu singkat. Sementara itu, Foxy masih mencoba memahami keakuratan Yuji. Dengan skeptis, dia bertanya apakah Yuji benar-benar menyimpulkan hal itu, yang dengan percaya diri dikonfirmasi olehnya. Saat Yuji bergerak maju, Foxy panik. Memperingatkannya bahwa entitas itu adalah makhluk teritorial. Yuji tidak terpengaruh dan terus berjalan. Foxy berkata dia harus bertanggung jawab kepada Hana jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Tetapi dia hanya meyakinkannya bahwa dia tidak akan mati. Saat Yuji mengintip ke dalam gang yang gelap, sesosok roh muncul. Foxy menjelaskan bahwa penjangkaran bergantung pada kekuatan spiritual, yang membentuk wujud entitas agar sesuai dengan visi praktisinya. Perlahan-lahan, makhluk itu terwujud. Wujudnya persis seperti yang telah Yuji sketsakan. Seekor rubah hitam berbulu. Foxy bertanya mengapa makhluk itu tidak bergerak. Tepat pada saat itu, Suzu tiba, menjelaskan bahwa mereka belum menyelesaikan langkah ketiga, yaitu memberi nama entitas itu. Foxy bertanya apakah nama apapun bisa berhasil dan dengan bercanda menyarankan kucing besar berbulu hitam cakar kristal super tak terkalahkan. Suzu mengangkat bahu, mengatakan itu tidak apa-apa. Tetapi memperingatkan bahwa penamaan itu penting. Tidak ada entitas yang mau dipanggil tikus kecil jelek pembuat masalah, yang mana hal itu menyinggung Foxy. Suzu menyaksikan dengan tak percaya saat Foxy yang tadinya sulit diatur kini dengan patuh mendengarkan Yuji. Sambil mengelus dagunya, Yuji menamai entitas itu kucing roh Ksatria bayangan. Memicu amarahnya saat ia melepaskan gelombang energi. Suzu mengangkat pedangnya, memperingatkan bahwa makhluk itu akan bisa bergerak kembali setelah diberi nama. Dia menyerbu ke depan. Tetapi tidak sengaja menginjak mainan yang berdecit. Mainan itu meraung, mengejutkan si kucing hitam. Ia tersandung, menjatuhkan sebotol air. Terkejut, ia berlari kencang. Tetapi kemudian tersandung kabel, menyebabkan kekacauan. Saat asap kekacauan menghilang, kucing itu terjerat kabel. Dengan takjub, Foxy menyadari bahwa Yuji telah merencanakan semuanya. Yuji membual bahwa dia telah merencanakan semuanya. Foxy mendongak, hanya untuk melihat lebih banyak jebakan di atas, membuatnya tersenyum tak berdaya. Entitas itu bergerak dengan hati-hati. Tetapi tersandung sebatang tongkat. Terkejut, ia melompat, mendarat dengan wajah terlebih dahulu di atas perangkap tikus di kotak lampu. Kucing hitam itu terguling, berjuang untuk melepaskan perangkap itu. Foxy dan Suzu berdiri terpaku, kagum pada jebakan Yuji yang presisi, menyebutnya seorang jenius. Yuji memeriksa jendela bakatnya, yang mengungkapkan kemampuannya, bayangan siluman. Tetapi saat dia berdiri, Yuji tampak rentan dengan punggungnya yang terbuka. Foxy menyuruhnya untuk berhati-hati dan memperingatkannya bahwa entitas terkutuk masih bisa melukainya meskipun dia tidak terlihat. Tiba-tiba, bayangan Yuji mengalami glitch. Suzu tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Yuji mengangkat tongkat pemukul kayunya, menghantam wajah entitas itu dan membuatnya pingsan. Sambil memegang makhluk yang tidak sadarkan diri itu, dia bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terkejut, Suzu berkata bahwa agen biro sedang dalam perjalanan membawa perangkat penahanan. Sambil menunggu, Yuji bermain di ponselnya, menarik perhatian Foxy. Dia ingin mencobanya. Tetapi dia sedang memegangi entitas itu. Dia melemparkannya ke Suzu, lalu mengambil ponsel saat Yuji menyemangatinya. Suzu, yang sekarang menggendong kucing hitam itu, mengeluh tentang sikap Foxy. Sementara itu, agen Chou dan Zhao kena omel dari Suzu karena terlambat. Tiba di gang, Chou mengintip keluar. Lalu membuka pintu. Zhao berkata bahwa Suzu dan Foxy memang selalu berselisih. Suzu, yang kesal, menyuruh mereka untuk bergegas. Chou, yang membawa perangkat pengekang, beralasan tentang kemacetan, tetapi Suzu tidak percaya. Zhao berkata mereka akan mengambil rute khusus jika situasinya mendesak.
Dia memperkenalkan dirinya kepada Yuji sebagai seorang master rune dan Chou sebagai seorang master formasi. Dia menjabat tangan mereka, lalu bertanya bagaimana cara menangkap iblis itu. Chou menatap Foxy, membuatnya tidak nyaman. Yuji mengangkatnya seperti anak kecil dan meminta pengertian. Chou mengaktifkan perangkat pengekang, menyegel kucing hitam itu di dalamnya. Dia membual bahwa alat itu terlihat lusuh tetapi dibuat dengan ahli menggunakan formasi untuk mendisiplinkan makhluk yang paling keras kepala sekalipun. Alat itu bisa mengecilkan ukuran dan kekuatan monster. Dan memiliki kemampuan untuk menekan anomali dan para praktisi. Yuji teringat Hana, bertanya-tanya apakah alat itu bisa menahan para kultivator. Dia kemudian mengangkat tangannya ke udara. Dan menjelaskan mekanisme perangkat tersebut. Zhao menyuruh Yuji untuk naik ke mobil. Menyebutnya sebagai kesempatan untuk merasakan kendaraan baru Biro. Foxy bertengger di bahu Yuji. Mendesaknya untuk bergerak. Mereka tiba di garasi Biro, yang dipenuhi dengan kendaraan pribadi. Di dalam, seorang wanita kucing dan seorang pria berjas menyambut mereka. Chou menyombongkan diri bahwa markas kota Hayakyo adalah yang terkuat. Meskipun bukan yang terbesar. Zhao menimpali, menyebutkan tanggung jawab mereka untuk memelihara sumber daya yang dimiliki markas mereka. Dia juga menambahkan bahwa markas-markas kecil seringkali dihargai karena apa yang ada di bawahnya. Yuji mengagumi tempat-tempat yang mereka kunjungi, tak lama kemudian mereka keluar dari mobil. Mereka akhirnya tiba di tempat tinggal 5 regu aksi. Tim 1 adalah yang terkuat, sebuah unit penekan iblis elit, tim 2 berpatroli di gunung, tim 4 menangani perselisihan supranatural. Dan tim 5 mengelola pertahanan markas dan membuat peralatan. Zhao berkata tim 3 adalah serba bisa, menangani segala macam insiden. Suzu membuka pintu. Mengatakan Yuji seharusnya mulai besok tetapi bisa juga mulai sekarang. Dengan bersemangat, Yuji bertanya apakah itu berarti ada bayaran tambahan. Suzu menyeringai, mengatakan dia bisa mendapatkannya. Jika dia masih bisa berdiri setelah mengurus dokumen orientasi. Suzu menyeringai dan mengundang Yuji ke tempat latihan. Di gym, Yuji naik ke treadmill. Suzu mengatur kecepatan menjadi 999 untuk tes stamina dan kecepatan. Kecepatannya terlalu tinggi sehingga Yuji kesulitan. Merasa kecewa, Suzu berkomentar bahwa tidak ada yang istimewa dengan statistiknya saat Yuji pingsan. Suzu menyeringai dan menyebutkan tes lainnya, saat Yuji menyadari bahwa Suzu ingin balas dendam. Dia menyarankan tes pertarungan terlebih dahulu. Karena tes mental terlalu menguras tenaga. Yuji setuju untuk memulai dengan tes pertarungan. Kou, Zhou, dan Foxy menonton dari monitor, terkesan karena Yuji menerima pertarungan dengan Suzu. Foxy memperhatikan keahliannya dan berkata Yuji mungkin punya kesempatan untuk mengalahkan Suzu. Dia juga menambahkan bahwa kalah tidak menjadi masalah, karena sebelumnya dia hanyalah orang biasa. Suzu menawarkan pertarungan simulasi atau di lapangan. Jadi kali ini dia hanya meminta sebilah pedang. Suzu melemparkan pedang kayu padanya. Pertarungan pun dimulai saat Suzu menyerbu ke depan, Yuji berbalik dan lari. Suzu berteriak. Terkejut dengan gerakannya yang tanpa pengecut itu. Tiba-tiba, sebuah batu bata melayang ke arah kepalanya, tapi dia berhasil menghindar. Batu bata lain datang melayang. Dia menebasnya, tapi pecahannya mengenai wajahnya. Yuji memanfaatkan kesempatan ini dan melesat masuk saat mata Suzu masih terpejam. Namun, dia tetap melawan dan melucuti senjata Yuji dengan percaya diri. Sambil menyeringai karena menganggapnya sudah tidak ada harapan lagi baginya. Tapi 3 batu bata terbang lagi dan mengenai wajahnya. Yuji mengangkat tangannya untuk melempar satu lagi, tapi Suzu menangkisnya dengan pedang. Akan tetapi, Yuji malah memukul tangannya, membuatnya menjatuhkan senjatanya. Kou, Zhou, dan Foxy mengagumi strategi Yuji. Dia mempermainkan Suzu dengan melempar batu bata di dalam kaleng sarden. Murka, dia melepaskan tendangan dahsyat sambil berteriak marah kalau sudah cukup. Dia berdiri tegak saat menyatakan kekalahannya, membuat Yuji merasa seolah-olah itu adalah kekalahannya. Dia pergi untuk berganti pakaian dan memanggil Mumu untuk menyiapkan tes berikutnya. Mumu segera mematuhinya. Dia berdiri di hadapan Yuji. Mengenakan topeng, dan memperkenalkan dirinya sebagai roh tikus yang mengendalikan tanaman. Yuji mengenalinya sebagai orang dari kemarin. Salah tingkah, Mumu menunjuk penglihatan Super Yuji. Karena bisa mengenalinya bahkan saat dia berdandan.
Dia kemudian mengikuti dari belakang dan menyatakan kekagumannya pada Yuji karena telah membuat Suzu kewalahan. Dia memintanya untuk mengajarinya, agar dia juga bisa menghajar Suzu. Dari ruang kamera, Suzu yang menonton hanya bisa terdiam saat Mumu terus mengoceh tentang menghajarnya. Dia menekan sebuah tombol, mengatakan akan bertarung dengan Mumu. Si tikus panik. Yuji terkekeh, meyakinkan kalau Suzu tidak akan membunuhnya. Mumu masih khawatir. Saat mereka memasuki ruang tes mental. Di dalam, Yuji melihat sebuah alat yang menyerupai kursi listrik. Rasa cemas muncul saat dia bergumam ngeri. Mumu menggodanya sambil setuju bahwa itu memang terlihat seperti kursi listrik. Foxy tertawa terbahak-bahak dan dengan semangat meminta alat penyiksaan. Suzu menghela napas, kecewa, dan memerintahkan desain ulang untuk alat itu. Yuji mendapati dirinya diikat, dengan panik bertanya pada Mumu apakah ini tes kekuatan tekad. Mumu menyeringai, menjelaskan kalau alat itu memicu ilusi. Yuji, yang tanpa putus asa, ditanya Mumu bagaimana perasaannya saat dia menarik tuasnya. Yuji berkata dia bisa mengatasinya. Mumu memperingatkannya tentang rasa mual dan meningkatkan kekuatannya sementara Yuji membalas dengan acungan jempol. Dia mendorong joystick untuk memulai tes, mengeluarkan ponselnya, dan mulai merekam. Sambil berharap Yuji akan melakukan sesuatu yang memalukan. Di dalam pikiran Yuji, sebuah cahaya tipis muncul. Saat menggapainya, dia memasuki kehampaan yang dipenuhi serpihan cahaya kecil. Sebuah cahaya terang menyala, menampakkan kedua orang tuanya. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeramnya dari belakang. Itu adalah Hana dalam gaun pengantin, dengan marah bertanya apakah dia akan mundur dari pernikahan. Yuji bingung dengan apa yang dilihatnya. Sebuah jendela peringatan kemudian muncul saat Yuji bertanya-tanya apakah dia masih berencana melahapnya setelah menikah. Simulasi itu menunjukkan mereka menikah. Mengenang bulan madu mereka. Hana hamil dan Yuji mengangkatnya dengan gembira, hanya untuk dimarahi oleh orang tuanya. Simulasi menunjukkan mereka memiliki bayi laki-laki yang sehat, hidup dalam kebahagiaan. Lalu, sebuah siluet menyeramkan muncul, cahaya keemasan menyelimuti segalanya saat Yuji mencari orang tuanya. Dia kemudian menemukan dirinya di tempat yang sunyi. Zombie berkeliaran dengan banyak mayat berserakan di tanah. Tiba-tiba, sesuatu yang tajam menusuknya dari belakang. Dia mati, dan Hana memeluknya dalam dekapannya. Sambil berduka dengan putus asa. Selanjutnya, dia melihat Hana dan anak-anak mereka menyambutnya dengan hangat. Dia memberinya pelukan hangat dan erat sebelum dia menemukan dirinya sendirian di kehampaan lagi. Saat Yuji duduk di kursi, jimatnya dari Hana bersinar. Sementara itu, di tempat yang jauh, Hana tersipu malu saat bermeditasi. Ternyata dia bisa melihat pikiran Yuji dan merasa malu karenanya, tetapi ekspresinya berubah serius, mengingat siluet jubah menyeramkan yang dilihat Yuji. Yuji terbangun tanpa kata-kata saat dia melepaskan perangkat itu. Mumu terkejut, skor kekuatan mentalnya 10 kali lipat dari rata-rata. Namun, dia menghela napas kecewa. Yuji bertanya mengapa. Ternyata, Mumu gagal merekam apapun yang memalukan karena dia terlihat setengah tertidur sepanjang waktu. Dia menunjukkan rekamannya sementara Yuji merasa tidak nyaman. Karena dia menyadari Mumu mengincar rahasianya. Suzu terkejut dan memuji Yuji karena mencetak 1300 dalam ketahanan mental. Dia memuji ketangguhan mentalnya. Dan memperkenalkan tes kemampuan khusus, menanyakan tentang bakat uniknya. Dengan percaya diri, Yuji mengungkapkan keahlian pukulan tak terduganya dan kemampuan yang dicurigai Suzu. Suzu bertanya apakah itu yang dimaksud, merujuk pada kemampuan pandangan masa depannya. Yuji berkata itu adalah kemampuannya untuk menyelesaikan rutinitas Suzu dalam 30 detik. Merasa kesal, Suzu mengepalkan tinjunya dan memukul samsak di sampingnya. Yuji meyakinkannya, mengonfirmasi bahwa dia benar tentang kemampuan pandangan masa depannya. Suzu mengakui ada sesuatu yang aneh selama pertarungan mereka. Semuanya terjadi seperti yang diprediksi Yuji. Dia mengklarifikasi bahwa itu bukan benar-benar pandangan masa depan, tetapi sebuah kemampuan yang hanya aktif dalam situasi yang mengancam nyawa saja. Kemudian dia memberikan prediksi yang mengejutkan, Mumu akan menderita cedera serius, menakuti si tikus malang itu. Yuji kemudian memberitahu semua orang bahwa tidak ada dari mereka yang ingin masa lalu memalukan mereka terungkap di depan umum. Dia menunjuk ke dinamometer. Dan mengungkapkan bahwa alat itu telah diam-diam dipasangi kamera lubang jarum tersembunyi untuk merekam video tes mental,
yang dipasang oleh seekor tikus kecil anonim. Saat Yuji berbicara, Mumu mencoba menyelinap pergi, yang membuat semua orang kesal. Kemudian, sebuah poster Yuji yang dianugerahi penghargaan. Karena berhasil memecahkan kasus misterius menggunakan pandangan masa depannya ditampilkan di ponselnya. Hana melihat poster itu dan akhirnya mengerti bagaimana Yuji telah mempersiapkan diri untuk hotel. Konfrontasi itu. Tiba-tiba, sebuah auman datang dari balik semak-semak. Lalu, seekor beruang raksasa muncul, matanya yang merah dan taringnya yang menonjol. Mengarah ke punggung Hana. Tanpa ragu, Hana memancarkan aura yang sangat besar dan memerintahkan beruang itu untuk pergi. Meskipun ukurannya sangat besar. Hewan buas itu dengan patuh lari terbirit-birit seperti anak anjing yang dimarahi. Hana melemparkan tatapan tajam saat beruang itu menghilang di kejauhan. Sementara itu, Yuji bersantai di kantor iblis biro. Dia tanpa sadar bermain dengan aura yang berputar di sekitar jarinya, menguap karena bosan. Tiba-tiba, telepon berdering. Anggota lain. Yuki, mengangkatnya, lalu berbalik ke arah kelompok saat dia mengumumkan misi baru mereka. Yuki menceritakan situasinya. Banyak kematian yang tampaknya disebabkan oleh roh rubah yang licik. Gambaran menyeramkan dari roh rubah terbentuk di benak mereka. Tanpa ada atasan yang turun tangan. Mereka harus memancing roh rubah itu keluar sendiri. Di dalam mobil, Yuji duduk diam, tenggelam dalam pikirannya. Yuki menyadari hal ini dan bertanya mengapa dia begitu pendiam. Tiba-tiba, Yuji, setelah menyatukan semua petunjuk, menyadari bahwa simulator bertahan hidup itu bukan hanya tentang upaya Hana untuk membunuhnya. Sementara itu, Hana duduk di dalam sebuah gua, memegang kristal merah di tangannya. Kembali ke Yuji, sebuah jendela simulasi muncul di hadapannya. Dia mengkliknya, memulai simulasi untuk mengintai situasi. Dia mendapatkan bakat lain, murid pendekar pedang, yang meningkatkan efisiensinya dalam menguasai pedang. Teknik-teknik. Menurut simulasi, mereka tiba di lokasi misi dan segera memulai penyelidikan. Sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka dikelilingi oleh kabut merah muda dan jatuh pingsan. Simulasi berakhir dengan kegagalan. Yuji tetap diam, menganalisis situasi. Hal pertama yang dia pertimbangkan adalah kabut merah muda itu. Yang tampaknya memiliki kemampuan mengendalikan pikiran. Detail lain yang mengkhawatirkan adalah perilaku penduduk desa. Mereka sepertinya menyembunyikan sebuah rahasia dan takut akan sesuatu yang mengintai di antara mereka. Terakhir, mereka melihat sebuah gunung yang mencurigakan tapi memilih untuk tidak menyelidikinya, yang mana hal itu aneh bagi Yuji. Rasa panik mulai menyelimutinya saat ia teringat hilangnya Yuki. Dan kabut merah muda tiba-tiba yang menyebabkan kematian mereka. Tiba-tiba, Yuki membuyarkan lamunannya, mengatakan kalau dia sudah memanggilnya dari tadi dan hampir saja menamparnya. Yuji bahkan sampai tersentak, yang dibalas Yuki dengan mengatakan kalau dia bahkan belum menyentuhnya sama sekali. Yuji, yang masih terguncang, mengungkapkan apa yang dilihatnya dalam simulasi. 1 kematian dan 2 orang hilang. Yuki hampir menyemburkan minumannya karena terkejut. Mereka bertanya apa sebenarnya yang dia lihat. Yuji pun menjelaskan bahwa misi itu akan berakhir dengan hilangnya Yuki tanpa seorang pun sempat melihat musuh mereka. Chou berkomentar kalau mereka beruntung. Karena tidak seluruh tim musnah. Yuji juga melaporkan melihat kabut merah muda yang berputar-putar dalam simulasi. Ekspresi Yuki menjadi serius, dan ia pun menjelaskan bahwa kabut merah muda itu biasa digunakan oleh roh rubah. Kendaraan mereka terus melaju di jalan menuju lokasi misi, karena simulatornya belum sepenuhnya dingin. Yuji menggunakan kesempatan lain. Kali ini, ia mendapatkan kemampuan ketahanan mental, yang memungkinkannya menahan ilusi dan pengendalian pikiran. Simulasi itu mengungkapkan vitalitas penduduk desa sedang dikuras. Mengikuti 2 penduduk desa yang licik membawa tim Yuji ke sebuah kastil di mana mereka ketahuan dan melawan balik. Tetapi sebuah formasi mematikan memusnahkan seluruh desa, yang berakhir dengan kegagalan total. Yuji sekarang punya gambaran yang lebih jelas, musuh mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka punya kartu as yang berbahaya. Sementara itu, di kastil yang muncul dalam simulasi Yuji, seorang wanita bernama Lisa bersantai di singgasananya, dengan kaki disilangkan dengan anggun. Seorang bawahan memberi hormat padanya. Lisa bertanya ada apa. Bawahan itu melaporkan bahwa bala bantuan dari beberapa departemen khusus.
sedang menuju ke desa. Lisa mengabaikan laporan itu, berpikir mereka hanyalah sekelompok orang tanpa kekuatan khusus. Dengan itu, iblis wanita yang memikat itu bersandar, penasaran dengan apa yang akan dilakukan Yuji dan kelompoknya selanjutnya. Mereka tiba di sore hari di sebuah desa dengan pegunungan yang menjulang di belakangnya. Yuji memeriksa ponselnya dan mendiskusikan rencana mereka. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa dia butuh mereka untuk memasang formasi pengganggu kecil di tempat-tempat tertentu yang dia tunjuk di peta. Chou, yang terkesan, memuji persiapan itu dan setuju dengan percaya diri. Yuji bertanya apakah Chou bisa menanganinya, yang dijawabnya dengan penuh keyakinan. Yuji dan Yuki kembali ke mobil. Sementara beberapa penduduk desa mengawasi mereka dengan waspada saat mereka pergi. Di kantor polisi, dua petugas bertanya apakah mereka dikirim oleh Biro Iblis. Yuji dan Yuki menunjukkan identitas mereka dan meminta untuk melihat jenazahnya. Yuki diantar ke kamar mayat sementara Yuji bertanya tentang kastil di gunung. Dia terkejut saat tahu itu bukan hanya sebuah kastil. Penduduk desa telah menjadi pengikut setia dan bahkan membangun gereja untuk itu setelah acara lapor diri mingguan. Saat Yuji mencatat, dua pria lemah mengawasi mereka dan melapor kembali melalui telepon. Lisa memerintahkan mereka untuk memantau dan melaporkan apapun yang tidak biasa. Mereka membungkuk dalam-dalam, bersumpah untuk patuh. Sementara itu, Hana mengunjungi kastil Lisa 2 hari yang lalu, yang mengejutkan si iblis wanita. Lisa dengan panik membuat alasan, mengklaim bahwa dia hanya menyebarkan agama mereka. Hana mengetukkan jari-jarinya di singgasana. Sambil cemberut mendengar ocehan Lisa. Dia bahkan tidak sadar apa yang sedang dibicarakan Lisa. Tiba-tiba, dia melompat ke depan Lisa, yang masih berlutut. Dia tidak peduli dengan rencana mereka tetapi memperingatkan bahwa jika ada yang mati, terutama Yuji, mereka juga akan mati. Lisa membungkuk dalam-dalam. Bersumpah untuk patuh. Hana kemudian menghilang menjadi kabut merah muda. Sesosok muncul dari bayang-bayang. Itu adalah Duncan, yang mengakui kekuatan dan wawasan Hana. Lisa kemudian memerintahkannya untuk menghancurkan penghalang dan mengubah formasinya. Dia setuju tetapi bertanya apakah mereka benar-benar akan meninggalkan semuanya. Lisa, yang kini sudah tenang, berkata mereka tidak punya pilihan lain. Karena mereka telah diketahui oleh Hana dan Biro. Dia fokus untuk menyelesaikan upacara pengorbanan untuk naik pangkat menjadi Count. Duncan membungkuk, berjanji setia. Dia kemudian melaporkan bahwa telur sihir mereka hampir habis, yang membuat Lisa kesal. Dia mengeluh tentang sumber daya mereka yang menipis dan mendesak untuk berhemat. Sementara itu, Yuji dan Yuki memeriksa mayat yang terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Seolah-olah hidupnya disedot oleh semacam monster. Yuki melihat jejak vitalitas masih tersisa. Yuji menurunkan maskernya, menyatakan bahwa menghancurkan formasi adalah prioritas utama mereka. Tiba-tiba, Yuki merasakan sesuatu mulai terjadi di luar. Duncan memegang pedang berwarna merah darah, melepaskan aura merah muda yang kuat. Taringnya menonjol saat dia melepaskan lebih banyak energi. Dengan sebuah raungan, dia berubah menjadi iblis merah raksasa. Dengan sombong melebarkan sayapnya, melayang, dia mengangkat pedangnya, memperlihatkan formasi sihir yang menakutkan. Yuki mengintip melalui teropong. Memutuskan mereka tidak akan membutuhkan formasi sapi. Tiba-tiba, gelombang energi jahat yang sangat besar terasa. Itu berasal dari formasi tersebut. Duncan, dengan seringai jahatnya, mengangkat pedangnya. Dia hendak melepaskan tebasan yang kuat, tetapi sebuah tangan tiba-tiba menghentikan serangannya. Itu adalah Yuki. Dengan mudah menahan pedang itu hanya dengan ujung jarinya. Duncan sangat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Yuki menyeringai, memamerkan api birunya. Bertanya apakah Duncan berani menggunakan formasi api melawan elemental api. Duncan sangat marah karena merasa dipermalukan oleh makhluk yang dianggapnya semut tidak berarti. Yuji, yang mengamati, memperhatikan kemarahan iblis itu. Duncan menerjang sambil mengaum. Yuki, dengan tangan di saku, menyeringai melihat kegigihan iblis itu. Dia menghindar dengan elegan, tapi Duncan tidak mengincarnya, dia mengincar Yuji. Yuki terlambat menyadarinya dan berteriak agar Yuji menghindar. Sebuah ledakan meletus, dan teriakan putus asa Yuki menggema. Yuji menerima serangan langsung dari iblis merah. Sambil tersenyum,
dia mengorbankan nyawanya demi kejayaan Lisa. Sebuah ledakan besar terjadi, mengguncang area di dekat kastil. Ledakannya begitu kuat hingga mencapai Lisa yang sedang bersantai di balkonnya. Seolah-olah otaknya berhenti berfungsi selama beberapa detik, lalu bertanya, untuk apa pula Duncan mempertaruhkan nyawanya? Dia kemudian menepis pikirannya dan terbang untuk memeriksa. Tiba-tiba api biru melesat ke arahnya di udara, tapi dia berhasil menghindar. Yuki terlihat tenang di permukaan tetapi sebenarnya sangat marah atas kematian Yuji. Sambil melayang, Lisa mengklaim tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka. Tapi Yuki mengabaikannya, melepaskan lebih banyak api birunya yang membara. Serangan itu melesat lurus ke arah Lisa, yang nyaris tidak bisa dihindarinya. Yuki kemudian merentangkan tangannya, memancarkan api biru kehancuran yang dahsyat. Sebagai balasan, Lisa melepaskan kabut merah mudanya. Yuki bersiap siaga, mengancamnya. Tetapi Lisa mengabaikannya dan tetap maju menyerang. Saat dia mengulurkan pedangnya untuk menusuk Yuki, sesuatu menarik perhatiannya, sebuah batu bata terbang lurus ke arah mereka. Batu bata itu mengenai wajah Yuki, mengejutkan dirinya dan juga si iblis wanita. Yuji berdiri, tubuhnya berasa panas akibat serangan yang dia terima. Dia kemudian ambruk dan ditangkap oleh Yuki. Lisa merasa lega melihat Yuji masih hidup, karena kalau tidak, Hana pasti akan membunuhnya, lalu dia berbalik untuk kabur. Yuji, sambil menahan lukanya, meminta bantuan pada Yuki. Mengira dia telah menang, Lisa mengaktifkan ritual pengorbanan, gelombang energi berputar dari tubuhnya. Tapi energinya justru terkuras alih-alih mendapatkan kekuatan. Terkejut, Yuji berterima kasih padanya atas tambahan kekuatan gratis itu. Dia menuntut penjelasan, dan Chou dengan sombong mengungkapkan bahwa dia telah mengubah formasinya. Memaksanya untuk mentransfer energi ke Yuji alih-alih mengambilnya. Sebuah penghalang kemudian muncul, menjebaknya. Dia menjerit, meronta-ronta, hanya untuk dihantam dengan batu bata lagi. Dia menggendong Lisa yang pingsan sementara Yuki dan Chou mengambil alat pengekang. Ditinggal sendirian dengan succubus itu, Yuji takut akan kemarahan Hana jika dia tahu. Di dalam mobil, Lisa bangun dan melihat Yuji sedang memainkan ponselnya. Dia mencoba menyelinap keluar, tapi indera tajam Yuji tidak membiarkannya lolos. Menyerah, dia duduk dengan tenang. Dia masih sibuk dengan ponselnya, seolah tidak memedulikannya. Kemudian, dengan suara manis dan menggoda, dia bertanya apakah dia boleh keluar. Yuji membuka pintu, menyuruhnya pergi. Terkejut, dia melangkah keluar, lalu berbalik ke arah Yuji dengan mata bersinar merah muda. Dia memerintahkannya untuk datang. Yuji menurut, membuat Lisa senang, saat dia memerintahkannya untuk melepaskan belenggunya. Dia memasang ekspresi imut sambil menunggu Yuji patuh. Tapi Yuji sedang memegang batu bata. Dia kemudian memukul kepalanya, membuatnya pingsan. Dia menelepon rekan-rekannya, meminta mereka untuk bergegas. Tak lama kemudian, Lisa bangun dengan wajah terhempas ke tanah. Yuji mengejeknya, menanyakan bagaimana rasa tanah itu. Marah, dia menyerang, tapi Yuji menghindar dengan mudah. Lisa nyaris tidak menyentuh jimat yang diberikan Hana pada Yuji. Dia kemudian jatuh ke tanah lagi, mendapatkan ejekan lain dari Yuji, tapi bukannya marah. Dia menatap kalung yang melingkar di lehernya. Dia tahu bahwa Hana bersusah payah untuk mendapatkan gigi itu, namun sekarang ada di tangan Yuji. Wajahnya memerah, dia menyadari Hana juga punya kehidupan cinta. Membuat Yuji bingung. Yuji memegang jimat yang diberikan Hana padanya, sebuah taring dari saudari penyihir vampir Lisa, Riela. Dia bingung bagaimana bisa seorang vampir dan succubus menjadi saudara. Lisa menawarkan untuk mengungkapkan rahasia terbesar keluarga Spender jika dia membantunya mengalahkan Riela. Sebaliknya, Yuji menyimpan jimat itu. Lalu memukul kepala belakang Lisa dengan batu bata. Dia kemudian menyimpulkan bahwa luka Hana sebelumnya mungkin disebabkan oleh Lisa. Chao dan Yuki kembali dengan peralatan yang diperlukan. Memperlihatkan piringan formasi yang diukir dengan sebuah susunan di hadapan Yuji. Mereka kemudian menuju ke Biro Iblis. Di sana Foxy merengek karena merasa ditinggalkan. Tapi Yuji mengingatkannya bahwa dia sibuk bermain game. Mereka melapor kepada Suzu saat mereka membawa kembali Lisa yang tidak sadarkan diri. Suzu bertepuk tangan, memuji mereka. Dia menyarankan sesi kesadaran penipuan meskipun pelakunya sudah ditangkap,
Lalu Suzu menasihatinya untuk segera melaporkan semua temuan lain kali ketika Yuji bertanya tentang keluarga Spender. Suzu mengungkapkan bahwa mereka bisa mengubah manusia menjadi makhluk supernatural. Dia menambahkan bahwa mereka bisa berubah menjadi versi Eldritch dari ras apapun. Melihat rahasia keluarga Spender terungkap, Suzu menyimpulkan akan ada badai yang mendekat. Sementara itu, di sebuah gua terpencil, roh-roh tikus tampaknya sedang melakukan transaksi dengan para Chokings, tetapi mereka telah menolak permintaan intel mereka dan melemparkan sekantong uang. Mereka menyuruh mereka untuk tidak bertemu lagi. Mengakhiri kesepakatan mereka, para Chokings tertegun, lalu memerintahkan si 12 kecil untuk menyelesaikan semuanya. Roh-roh tikus dengan ragu-ragu berencana untuk menyimpan setengah dari kristal energi. Ketika ditanya apakah para Chokings akan membiarkan mereka setelah ini, salah satu dari mereka mulai menghina mereka, tetapi hinaan kepada para Chokings terpotong oleh sebuah teriakan. Dalam sekejap, seorang kuking telah membantai mereka. Si 12 kecil berdiri tanpa penyesalan, mengatakan para penipu itu pantas mati. Di kantor, Yuji menerima panggilan telepon. Dia mengangkatnya, lalu melaporkan penampakan 3 manusia tikus yang mati, mendorong Suzu untuk bergabung dalam penyelidikan di pintu masuk gua. Dia menyadari itu tidak menyerupai terowongan manusia tikus pada umumnya. Dia kemudian mengirim Yuji untuk mengintai pintu masuk mencari petunjuk. Menemukan jejak di sekitar, dia menyadari ini bukan kasus biasa. Di tempat lain, sesosok bayangan di antara para Chokings bertanya apakah para manusia tikus sudah dihabisi. Satu kuking terlihat berlinang air mata, menuntut kematian bagi makhluk-makhluk penipu itu. Sosok bayangan itu kemudian memegang kepala salah satu dari mereka. Para Chokings ketakutan dan meminta sosok itu untuk tidak memukul mereka. Sosok bayangan itu kemudian memerintahkan mereka untuk melenyapkan para manusia tikus, melemparkan pil-pil merah dan menyuruh mereka untuk menjadi kuat. Saat para Chokings ragu-ragu, dia mendesak mereka untuk meminum pil itu. Mengungkapkan bahwa Biro Iblis telah menemukan jalan rahasia mereka dan mereka dianggap tidak berguna lagi, dengan ekspresi jahat. Dia menyuruh mereka untuk menjadi bagian dari hadiah besar sebagai nilai terakhir mereka. Mata para Chokings berubah menjadi merah padam. Mereka tampak kesakitan saat mereka berubah wujud. Terduduk lemas di bawah pohon, Yuji menjalankan simulasi. Mendapatkan bakat Master Feng Shui untuk membantunya merasakan aliran energi. Penglihatan itu menunjukkan para Chokings menjadi iblis bermata merah, membantai mereka dengan kehadiran seorang pria berjubah hitam. Saat Yuji akhirnya terbangun, dia memberitahu Foxy apa yang dilihatnya. Si rubah panik, menanyakan wujud dari sosok bayangan itu. Jauh di dalam hatinya, dia takut akan kemarahan Hannah jika Yuji sampai mati. Dia bertanya apakah pria itu benar-benar menakutkan, yang dijawab Yuji dengan konfirmasi dan mengungkapkan bahwa pria itu bisa mengendalikan para Chokings. Dia kemudian menyebutkan kondisi kritis Hannah, membuat Yuji curiga luka-lukanya berasal dari pria berjubah itu. Sebaliknya, Foxy mengonfirmasi bahwa vampir itu kuat. Tapi Hannah lebih kuat. Jimat di lehernya adalah piala dari pertempuran itu. Namun, sosok berjubah itu menandingi kekuatan Hannah, dengan keduanya menderita luka dalam bentrokan. Tiba-tiba, suara yang familiar mengejutkan Foxy. Itu adalah Hannah, muncul dari semak-semak, tampak malu dengan imutnya saat dia menyapa Yuji. Dia mengambil sehelai daun dari dahi Hannah, lalu balas menyapanya. Tersipu oleh tindakan Yuji, Hannah menjelaskan bahwa dia di sini bukan untuknya, tetapi untuk sesuatu yang penting. Foxy terpesona oleh interaksi mereka. Mengenakan kacamata hitamnya, Hannah mengungkapkan bahwa pria berbaju hitam itu mengincar sebuah altar di reruntuhan kuno. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan mengumpulkan intel, yang membuatnya mendapat usapan di kepala dari Yuji, yang kemudian memuji perkembangannya. Yuji bersiap untuk pergi menemui Suzu dan menyuruh Hannah untuk tidak menghilang dan mencari mereka nanti. Hannah tersipu. Menyebutnya lebih menawan dari sebelumnya. Dia masuk ke dalam, mengagumi bagian dalam gua. Suzu dan yang lainnya memperhatikannya, lalu Foxy melaporkan kepada Suzu bahwa Hannah akan segera tiba. Tiba-tiba, seorang pria pirang berambut panjang muncul. Suzu menghunus pedangnya. Pria itu melesat ke arahnya, mengklaim bahwa dia bukan musuh. Dia menjelaskan bahwa tujuan mereka selaras satu sama lain. Dan bahwa dia hanya di sana untuk bertemu dengan rekan-rekannya. Segera, dengan cepat, dia bergerak ke belakang Suzu dalam sekejap, memperingatkan bahwa musuh yang sebenarnya ada di belakang mereka.
sesosok monster humanoid yang menyeramkan muncul dari belakang. Pasukan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Monster humanoid itu bersiap untuk menyerang, tetapi Suzu segera menusuknya. Namun, pedangnya nyaris tidak berhasil menggoresnya. Melihat monster itu kebal terhadap serangan fisik, dia beralih menggunakan sihir petirnya, awan gelap dan badai salju listrik berkumpul di atas kepala monster itu. Suzu merapalkan sihir petir surgawinya, memanggil sambaran petir raksasa yang menghantam monster itu secara langsung. Monster itu jatuh ke tanah, berasa panas dan kalah. Saat Yuji berlutut di sampingnya, cangkang luar monster itu retak, memperlihatkan wajah manusia yang penuh luka muncul di baliknya. Yuji tampak terkejut. Suzu menyela, menekankan betapa pentingnya untuk memprioritaskan pengungkapan niat musuh yang sebenarnya. Sementara itu, pria pirang itu tampak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Hana. Dia mengangkat tangannya, gemetar ketakutan, sambil mengatakan padanya bahwa dia tidak bermaksud jahat. Hana merespons dengan menepuk bahu, menunjukkan sama sekali tidak tertarik dengan rencana mereka. Dia kemudian menatap pria itu dengan tatapan mengancam, mengintimidasinya. Pria itu gemetar saat Hana berkomentar bahwa dia tidak berguna dan mengambil bulu-bulu itu darinya. Hana kemudian melanjutkan perjalanannya. Setibanya di tujuan, dia mengangkat kakinya, menghentak bagian tengah lantai. Lantai itu hancur, memperlihatkan sebagian dari susunan formasi. Hana berdiri di atasnya. Ritual darah sudah sesuai dengan dugaannya. Dia kemudian berlari kencang, tahu bahwa bahaya mengintai di sekitar Yuji. Di dalam, Suzu memberitahu timnya bahwa dia baru saja mendengar suara kepakan sayap. Sehelai bulu jatuh, melayang-layang di udara. Bulu itu berasal dari seorang pria misterius dengan sayap dan rambut merah, seluruh tubuh dan wajahnya tertutup perban. Yuji mengeluarkan belatinya, skeptis terhadap identitas pria itu. Pria itu tidak merespons dan malah mengangkat jarinya, membentuk cahaya di ujung jarinya. Dinding di belakang Yuji tiba-tiba hancur, mengejutkannya. Yuji segera memanggil semua orang untuk berkumpul di sekelilingnya. Dia kemudian mengaktifkan skill Feng Shui-nya, menciptakan dinding pelindung di sekitar seluruh tim. Jimat-jimat dilepaskan, dan terjadi ledakan energi di dinding. Chou sedang memegang jimatnya, lalu melemparkannya ke arah pria bersayap yang diperban itu. Dengan belatinya, Yuji menerjang dan menyatakan pertunjukan dimulai. Dia mengaktifkan skillnya, backstab, dan berhasil menembus dada pria itu. Suzu melakukan segel tangan, listrik menyambar-nyambar di sekelilingnya. Petir kemudian mulai mengelilingi pria bersayap yang diperban itu dan menghantamnya, membuatnya berlutut di lantai dengan sayapnya yang hancur. Foxy berkata bahwa tidak mungkin dia selamat dari serangan itu, tapi kemudian pria itu mulai memancarkan energi kuning di sekelilingnya. Melihat ini, Suzu menyadari bahwa dia berasal dari klan Phoenix. Dia dilalap oleh apinya sendiri. Saat Suzu mengungkapkan bahwa dia saat ini dalam keadaan nirvana, dan ketika apinya mereda, muncullah sosok pria telanjang, dengan perban yang sebelumnya ia kenakan kini telah hilang. Chou teringat bahwa kelahiran kembali pria itu seharusnya menyadarkannya dari kondisi mengamuknya, tapi Suzu menasihatinya untuk tetap waspada, dengan senyum aneh di wajahnya. Dia bertanya pada mereka apakah merekalah yang membuatnya masuk ke dalam keadaan nirvana. Chou menjawab dengan pertanyaan lain, menanyakan apakah dia akan berterima kasih pada mereka untuk itu. Pria itu mengangkat tangannya dan memanggil bola-bola api, mengatakan dia berterima kasih tapi tidak punya sesuatu yang bagus untuk diberikan pada mereka, karena mereka berasal dari biro urusan supernatural. Sambil menghindari kehancuran berapi itu, Yuji bertanya tentang hubungan pria itu dengan orang berjubah hitam. Pria Phoenix itu menjawab bahwa itu hanya urusan bisnis. Mengekspresikan ketidaksukaannya pada mereka, Yuji menatap Foxy, memberitahunya bahwa sudah waktunya memainkan kartu asnya. Foxy dengan percaya diri berdiri di bahunya, memberitahu Yuji bahwa dia akan menghadapi pria Phoenix itu sesuai permintaannya. Foxy menutup matanya dan sepertinya akan melepaskan serangan khusus. Lalu, dengan sekuat tenaga, dia berteriak, memanggil nama Hana dan meminta bantuan, yang mengejutkan seluruh tim. Pria Phoenix itu juga terkejut saat melayang di udara, dan berkomentar tentang bala bantuan mereka yang terlambat. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa dia akan membakar habis bala bantuan mereka, tanpa menyadari bahwa wanita itu berdiri dengan mengancam di belakangnya. Yuji menghela napas, mengasihani pria Phoenix itu atas apa yang akan terjadi. Namun,
Pria Phoenix itu sepertinya masih tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Foxy berbicara dari belakangnya, memanggilnya ayam jago merah yang lancang. Terkejut, dia secara refleks menyerang, tapi Hana terlalu cepat untuknya. Dari atas, Hana sedang berjongkok di langit-langit dan menerjang pria itu. Pukulannya langsung mengenai punggungnya, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Hana melangkah ke belakang pria Phoenix itu, yang kesakitan dan bertanya siapa dia. Yuji menghantamkan batu bata khasnya ke kepala pria itu. Sambil menyuruhnya diam, Yugi meyakinkan kalau pria itu tidak akan bergerak lagi, sementara Hana mencabuti bulu-bulunya, dengan riang memegang sepotong sayapnya. Hana bertanya pada Yugi bagian mana yang paling dia sukai. Dia memegang dagunya dan menyarankan agar mereka mengambil semuanya lalu memilih dengan santai. Hana mengangguk gembira, setuju dengan Yuji. Penjahat itu seolah menjadi korban saat keduanya tanpa ampun mencabuti bulu-bulunya. Yang lain hanya bisa menyaksikan Yuji dan Hana dengan tidak percaya. Dia kemudian melemparkan tatapan yang tajam. Membuat Foxy yakin kalau dia memang benar-benar Hana. Tak berdaya, Foxy terpaksa kembali saat Hana menyebutnya sebagai pengganggu ketika mereka pergi. Hana meminta Yuji untuk memberikan gigi yang ada di lehernya. Yuji segera menurut dan memberikannya pada Hana. Dia kemudian mengeluarkan pisau bedah dan mengukir sesuatu di gigi itu dengan pisau Yuji. Yuji melakukan hal yang sama pada batu rubi yang dia pegang. Hana sudah selesai, memperlihatkan desain kalung yang indah itu. Yuji pun mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Lalu dia juga menyerahkan aksesori rubi buatannya, yang membuat Hana terkejut. Dia mengaku sudah sejak lama ingin memberikannya. Wajah Hana pun memerah saat berterima kasih pada Yuji. Dia kemudian mengangkat tangannya, mencoba memasangkan kalung itu di leher Yuji. Yuji bersandar ke belakang, menggoda Hana karena pendek, tapi Hana tidak sabaran. Dan melayangkan pukulan telak ke perut Yuji, membuatnya gemetar dan berlutut ke tanah. Hana kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan situasinya. Dan Yuji pun membenarkannya. Hana bertanya apakah ada yang ingin dia sampaikan, yang dijawab Yuji dengan tepukan di kepala sambil bertanya apakah dia adalah Hana yang selama ini dia kenal. Hana menyatakan tentu saja itu dirinya. Yuji tersenyum sambil berkata kalau Hana pasti sudah tahu tentang kemampuannya dan bertanya. Kapan dia tahu kalau Hana adalah seorang zombie? Hana sadar kalau Yuji sudah mengetahuinya sejak awal. Mereka melanjutkan perjalanan menuju altar hingga akhirnya tiba di tempat itu. Mereka disambut oleh bayangan-bayangan yang sedang melakukan ritual darah. Yuji dengan cepat mengeluarkan pistolnya, sementara Hana mengeluarkan cakarnya. Pertarungan akan segera terjadi.